Indeks harga saham gabungan terperosok dalam pada perdagangan di akhir pekan lalu, menutup perdagangan di bulan April dengan koreksi tajam lebih dari 2%. Bahkan secara year to date, indeks harga saham gabungan memasuki bulan Mei telah terkoreksi lebih dari 19%, menyusul sejumlah sentimen global dan domestik yang cukup kencang. Lantas, mampukah indeks bergerak menguat di bulan Mei atau sell in May and go away justru akan berlangsung? Kita akan lihat pada perdagangan di sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat datang di Squawk Box bersama saya Syarifah Rahma dan berikut topik utama pilihan redaksi. Neraca dagang Indonesia pada Maret 2026 diramal kembali surplus di tengah gangguan pasokan global. Dengan demikian, Indonesia akan mencatatkan surplus neraca dagang selama 71 bulan secara beruntun. Nilai tukar rupiah kian tertekan terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan di hari Kamis. Nilai tukar rupiah ditutup di level terlemah sepanjang masa, yakni Rp17.305 per dolar Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menolak proposal Iran dan meragukan kemampuan Iran menerima kesepakatan yang Trump inginkan. Hari ini Squawk Box akan menghadirkan perbincangan eksklusif bersamaan dengan Direktur Utama Clearing Berjangka Indonesia Budi Susanto. Kami akan mengulas dampak pelemahan rupiah terhadap resiko di pasar derivatif falas. Pemirsa, kita awali Squawk Box hari ini dengan informasi dari Bursa Eropa pada penutupan 30 April waktu setempat. Mayoritas bursa Eropa ditutup di zona hijau. Indeks STOXX Europe 600 yang berisi saham-saham utama di kawasan Eropa naik 1,4%. Mayoritas sektor berbalik ke zona hijau setelah sempat tertekan di awal sesi. Indeks DAX Jerman memimpin penguatan dengan kenaikan 1,41%. Pergerakan pasar dipengaruhi fluktuasi harga minyak dunia. Harga minyak mentah Brent sempat melonjak di atas $126 Amerika Serikat per barel, tertinggi sejak konflik Iran memanas. Dari sisi kebijakan moneter, Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebagai tanda Bank Sentral berhati-hati di tengah ketidakpastian. Kita pantau pergerakan untuk bursa Eropa di akhir pekan lalu, di mana DAX menguat di 1,41%, demikian juga dengan CAC 40 berada di penguatan 0,53%, FTSE terkoreksi di 0,14%. Sama halnya dengan bursa Eropa, bursa Wall Street juga ditutup mayoritas bergerak menguat. Indeks S&P 500 dan Nasdaq berhasil mencetak rekor penutupan tertinggi sepanjang masa sehingga mengawali bulan Mei dengan kinerja yang solid. Indeks S&P 500 menguat 0,29%, sementara indeks Nasdaq melonjak 0,89%. Penguatan indeks ditopang lonjakan saham Apple Inc. yang melesat lebih dari 3%. Raksasa teknologi tersebut melaporkan laba dan pendapatan kuartal 2 yang melampaui ekspektasi pasar serta memberikan proyeksi pendapatan yang lebih baik untuk kuartal berjalan. Kita pantau di sini untuk Dow Jones tampak terkoreksi di 0,31%, S&P 500 dan Nasdaq masing-masing terapresiasi di 0,29% dan 0,89%. Pemirsa, mari kini kita simak pergerakan bursa saham di kawasan Asia Pasifik pada pembukaan perdagangan di 4 Mei 2026 dari data yang kami himpun hingga pukul 7:46 waktu Indonesia Barat. Kita pantau di sini untuk bursa Asia Pasifik dibuka mayoritas bergerak menguat pada perdagangan hari ini. KOSPI bahkan melesat di 2,35% mengawali perdagangan di bulan Mei dengan optimisme. Demikian juga dengan Straits Times Index yang melesat di 1,06% dan Nikkei 225 yang berada di apresiasi 0,38%. Namun sayang indeks di Australia atau
XX 200 tampak terkoreksi di 0,39%. Ya, lantas seperti apa dengan penutupan Bursa Efek Indonesia di sepanjang perdagangan kemarin? Sudah ada rekan saya Shani Alatas yang akan mengulas lengkap.